malam pendengar di mana saja Anda berada. Sungguh berbahagia sekali kita bisa bertemu kembali melalui acara Mimbar Agama Buddha yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Bersama saya Eko Hendrianto dan juga yang menemani saya yaitu Bapak Haris. Selamat malam Namo Buddhaya Pak Haris. Selamat malam Namo Buddhaya. Dan tak ketinggalan juga narasumber yang selalu berkenan hadir pada malam hari ini yaitu Bapak Parjio SAG. Selamat malam Namo Buddhaya Pak Parjio. Selamat malam Namo Buddhaya. Ya, pendengar berbahagia, topik kita pada kesempatan malam hari ini adalah keyakinan dalam agama Buddha. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana puasa itu dalam agama Buddha, Pak Parjio. Oh iya. Tadi mungkin Pak Parjio waktu itu masih pulang kampung, Pak Parjio ya? Ya, pulang kampung. Ya, gimana keadaannya Pak di sana, Pak? Oh, sehat-sehat, luar biasa. Sehat, ya. Panas atau sering hujan Pak di sana, Pak? Sering hujan. Sama juga di Tanjung Pinang, Pak ya. Tanjung Pinang. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebentar lagi akan dijelaskan oleh Bapak Parjio apa itu keyakinan dalam agama Buddha. Nanti akan dijelaskan secara singkat. Dan sebelumnya, apabila nanti ada yang ingin berinteraksi, silakan menghubungi kami melalui jalur 0771271100. Sekali lagi, apabila nanti ada yang ingin berinteraksi dengan kami, silakan menghubungi jalur melalui 0771271100. Baik, langsung saja Pak Parjio untuk menjelaskan tentang apa itu keyakinan dalam agama Buddha. Silakan Pak Parjio. Baik, terima kasih para pendengar RRI Tanjung Pinang yang berbahagia. Selamat malam dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saudara berada, ataupun sahabat Dhamma yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang keyakinan dalam agama Buddha, berarti kita bicara tentang sada. Dalam bahasa Palinya kan memiliki arti yaitu keyakinan, itu sada. Agama Buddha atau Buddha Dharma sebenarnya lebih merupakan way of life atau jalan hidup daripada suatu agama ataupun filsafat. Sebab ajaran Buddha lebih merupakan satu perangkat sistem keyakinan yang didasarkan pada pengertian dan mengarah pada corak perilaku atau perbuatan untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Keyakinan dalam agama Buddha akan muncul dari upaya penyelidikan ataupun analisis berpikir. Keyakinan kita tidak semata-mata hanya percaya dan percaya begitu saja. Sebagai contoh, Buddha mengatakan dalam khotbahnya kepada suku Kalama, dia mengatakan demikian, agar jangan percaya begitu saja pada adat tradisi ataupun buku-buku suci, kata-kata guru, termasuk di sini kata Buddha sendiri atau sabda Buddha sendiri, tetapi sesudah melalui penyelidikan dan analisis berpikir yang mendalam, hendaknya seseorang menerima suatu ajaran dan melaksanakannya. Terdapat beberapa unsur keyakinan dalam agama Buddha, seperti keyakinan kita kepada tiratana atau tiga mustika atau tiga perlindungan, keyakinan kita kepada 4 kesunyataan mulia, Cattari Arya Sacani, atau 3 corak umum juga, hukum perilaku atau tumbuh lahir atau karma dan punarbawa dalam bahasa Palinya, atau juga hukum sebab akibat yang saling berkaitan, Paticcasamuppada, dan keyakinan kita yang paling tinggi yaitu keyakinan kita pada tujuan dari umat Buddha itu sendiri, yaitu Nibbana. Sebagai umat Buddha, baik itu perumah tangga ataupun sebagai umat Buddha yang non perumah tangga, harus secara sadar menyatakan diri berlindung kepada tiratana. Ini sebagai umat Buddha, ketika dia sudah menyatakan diri berlindung kepada tiratana atau tisarana, mengucapkan Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, dan Sanghang Saranang Gacchami, itu termasuk udah sah menjadi umat Buddha. Selain itu juga dalam
praktek hidup sehari-hari, Buddha juga ada menggariskan beberapa peraturan, seperti kalau perumah tangga itu ada aturan kemoralan tercantum dalam Pancasila Buddhis. Kalau dalam non perumah tangga atau para biku atau rohaniwan itu ada Patimokkha Sila. Ada juga dalam memahami keyakinan ini terdapat juga beberapa pandangan yang keliru juga di intern umat Buddha sendiri, bahwa masih banyak juga yang memiliki pandangan bahwa agama Buddha itu dikatakan juga salah satunya mengatakan bahwa agama Buddha itu pemuja berhala. Juga ada juga yang mengatakan bahwa agama itu mengajarkan ajaran pesimistis. Selain itu juga ada yang menganggap bahwa menjadi umat Buddha itu harus vegetarian, dan juga menjadi umat Buddha itu harus menjadi biku ataupun bikuni. Ini beberapa pandangan yang kiranya perlu diluruskan juga. Ini cukup, Pak Edi, kiranya. Ya, terima kasih kepada Bapak Warjio yang sudah menjelaskan sangat jelas dan singkat tentang keyakinan dalam agama Buddha. Tadi Bapak mengatakan di dalam suka lama, Pak, ya, Sang Buddha mengatakan agar jangan percaya pada siapa saja. Bahkan sampai tradisi, buku-buku suci, kata-kata guru dan sebagainya itu tidak boleh percaya dulu sebelum. Maksudnya di sini harus diuji coba dulu. Karena pemahaman keyakinan di umat Buddha itu sendiri, di ajaran Buddha itu memang agak berbeda. Dalam arti kita tidak diajarkan bahwa hanya percaya begitu saja tanpa adanya pembuktian. Jadi harus dibuktikan dulu. Ya. Nah, baik, sangat jelas sekali. Apabila ada yang ingin berinteraksi, silakan menghubungi kami melalui jalur 0771271000. Sambil menunggu yang berinteraksi, Pak, ini ada sedikit pertanyaan. Ya, silakan. Tadi kan mengatakan seperti itu. Nah, ini ada 6 poin, 6 unsur tadi Bapak mengatakan 6 unsur kan. Yang pertama 3 permata atau trilratna kan Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, dari kalimat yang atas tadi Pak mengatakan suku-suku lama ini tidak boleh percaya dulu. Kalau misalnya Sangha, sekarang ini kan sudah ada Sangha, maksudnya sudah percaya, memang sudah ada Sangha. Terus Dhamma, ajaran sudah kenyataan sudah ada ajaran Sang Buddha sendiri. Nah, sekarang untuk membuktikan keyakinan kita kepada yang pertama ini, Pak, Buddha. Kalau ingin tahu, maksudnya Buddha itu hidupnya, meninggalnya sudah lama atau? Kalau untuk keyakinan kepada Buddha itu dalam pengertian ajaran Buddha, dia cuma istilahnya sebagai penemu ajaran. Sebenarnya kalau kita tilik secara mendalam, itu esensi kebudayaan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Buddha itu cuma gelar bagi orang yang mencapai penerangan sempurna. Ya, maksudnya untuk membuktikan bahwa Buddha dulu itu memang pernah ada, itu bagaimana? Maksudnya kan ini keyakinan dalam agama Buddha. Ya, kalau kita meruntut ke situ, ya ini kan kitab suci ini kan sebenarnya kan turun temurun dari zaman Buddha itu kan masih otentik. Sejarah itu kan sebenarnya Buddha itu kan memang benar-benar ada, dan itu ditulis dalam. Kalau sekarang ya kita harus buktikan secara teks, ya itu ada cerita itu di dalam kitab suci. Kalau ingin membuktikan Buddha itu benar-benar bisa dicapai atau tidak, yaitu kita harus buktikan bahwa kita harus kembangkan benih-benih kebudayaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena Buddha itu bukan monopoli Siddhartha Gautama. Buddha itu suatu gelar bagi orang yang sudah mencapai penerangan sempurna, dan para siswanya. Buddha kan menawarkan ada jalan terbebas dari duka, yaitu Nibbana. Nibbana itu kan terbebas dari duka. Nibbana itu juga bisa dicapai. Kalau dikatakan bahwa Nibbana itu tidak ada, kenyataan para siswanya juga bisa mencapai ya. Iya, terima kasih, sangat jelas sekali. Pak Aris, ada sedikit silakan. Oh iya, tadi juga Bapak Warjio menjelaskan ada beberapa pandangan keliru tentang ataupun pandangan yang
kurang tepat. Kurang tepat tentang agama Buddha. Salah satunya adalah pemujaan terhadap berhala. Jadi bagaimana untuk menjelaskan kepada umum ataupun kepada yang lain bahwa umat Buddha itu sebenarnya memang benar tidak menyembah berhala. Karena apa? Kalau dilihat di kehidupan nyata itu memang umat Buddha itu kalau sembahyang itu memang ada altar, ada patungnya. Ya. Itu kan itu bagaimana? Ya, katanya kalau nggak ada patung, nggak ada altarnya itu katanya tidak sah atau gimana mungkin, Itu atau bagaimana kurang tepat pandangan atau gimana? yang seperti itu? Apakah Ya. boleh menggunakan tidak, maksudnya boleh menggunakan tidak menggunakan altar, boleh atau tidak, atau seperti itu? Boleh. Boleh. Umat Buddha dalam pelaksanaan puja bakti tidak diharuskan menggunakan patung ataupun arca. Ini perlu penekanan, tanpa patung atau arca, puja bakti dapat dilaksanakan. Tidak dibenarkan juga dalam agama Buddha bahwa seseorang meminta-minta berkah kepada patung ataupun arca Buddha. Puja bakti dalam agama Buddha itu hanya dipandang sebagai wujud perilaku baik untuk menghormati Buddha, Dharma, dan Sangha yang pada intinya memperkuat keyakinan. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa penghormatan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dinilai sebagai wujud terima kasih. Kalau kita sujud kepada patung itu bukan kita meminta kepada patung. Oh, bentar Pak, mungkin ada yang telepon masuk Pak. Ya, Iya, halo. silakan. Halo. Halo. Halo, Iya, halo, selamat malam. malam. Dengan siapa Bu dan di mana? Nama saya Evi Amina. Iya, Bu Elvi, silakan pertanyaannya Bu. Saya mau tanya, selama ini kan tadi kan udah singgung tentang vegetarian. Iya, iya. Saya ada satu pertanyaan, soalnya selama ini kan banyak umat yang mengatakan bahwa kalau umat Buddha itu seharusnya vegetarian. Iya. Jadi saya mau tanya, apakah sang Buddha sendiri juga vegetarian? Iya, pertanyaan sangat bagus Bu. Ya. Udah itu aja Bu. Ya. Iya, terima kasih Bu. Pak Parjio, Iya. ini tentang vegetarian. Vegetarian, Tadi ya. dikatakan Pak Parjio tentang tidak makan daging, maksudnya makan sayur-sayuran itu Pak. Apakah sang Buddha sendiri melakukan itu? Maksudnya seperti itu. Silakan Pak Parjio. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Umat Buddha tidak diharuskan makan sayur-sayuran saja, sebab mereka boleh menentukan sendiri makanan yang dipilihnya. Dan tidak ada ajaran Buddha yang menyarankan bahwa makan sayuran saja akan menjamin kebaikan pikiran. Sebagai contoh, saya kutip dari Dhammapada ini ya. Iya. Ini berkenaan dengan, karena berkenaan dengan suci atau tidak suci itu bukan apa yang kita makan. Itu bergantung pada pikiran kita. Ini saya kutip dari Dhammapada ayat 1. Buddha katakan atau Buddha sabdakan bahwa pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pemimpin dari segala sesuatu. Jika seseorang berpikir secara baik, maka kebahagiaan akan selalu mengikutinya. Bagaikan roda pedati yang selalu mengikuti kemana saja langkah kaki lembu yang menariknya. Ini udah jelas-jelas sekali. Terus dalam Majjhima Nikaya, di dalam Jiwaka Sutta, Buddha juga sabdakan bahwa kepada Jiwaka ini, saya nyatakan bahwa dalam 3 hal daging tidak diizinkan untuk dimakan. Ya. Apabila dilihat, didengar, dan dicurigai bahwa makhluk hidup tersebut telah secara khusus disembelih untuk dirinya. Ya. Saya nyatakan bahwa dalam 3 hal, ini yang penolakannya kan, Ya. 3 hal daging diizinkan untuk dimakan ketika tidak dilihat, didengar, atau dicurigai bahwa makhluk hidup tersebut telah secara khusus disembelih untuk dirinya. Dalam pengertian ini, makanan itu kan kita makan itu hanya untuk sarana untuk mempertahankan hidup. Iya. Untuk mempertahankan hidup, bukan untuk kesenangan. Jadi apapun yang kita makan, kalau kita tidak terlibat dalam 3 hal ini, makanan itu sah untuk dimakan. Saya ambil contoh.
seumpamanya Pak Hendri yang saya garis bawahi yang poin ketiga ini ya. Iya. Yang kalau Pak Hendri menyembelih ayam, terus Pak Hendri ngomong sama saya, Pak Parjo, nanti makan malamnya di tempat saya ya. Saya sudah sembelihkan ayam. Saya tidak akan makan karena saya berpatokan pada suta ini. Yang tadi bunyinya Tidak Ya. dikhususkan. 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 Kalau makhluk hidup itu dikhususkan untuk saya tidak makan. Tapi kalau saya makan di tempat-tempat restoran ataupun rumah makan, itu kan restoran rumah makan yang menyediakan masakan daging itu kan bukan khusus untuk saya. iya. Itu sah saya makan, Itu nggak masalah dimakan. nggak masalah. Karena saya berpikir bahwa suci atau tidak suci bukan istilahnya bukan dari makanan, dari pikiran saya. Karena kita memandang sebagai umat Buddha itu ada dasar kitabnya. Pikiran itu sebagai pelopor, pikiran itu sebagai pemimpin. Kalau kita makan sayuran Iya. atau tidak makan daging, tapi kita berpikir bikin daging-dagingan, karena sama juga makan daging kan, Pikirannya mungkin pikirannya. daging. Nah, Kalau tapi bagusnya ya kalau tidak makan daging ataupun makan daging itu suatu pilihan. pilihan ya. Tadi Sah-sah biksu ya, saja. boleh Sebagai umat Buddha mau vegetarian sah, ya. tidak vegetarian juga sah. Kalau tidak vegetarian rujukannya ini, Iya. rujukannya ini. Nah, tadi jadi pertanyaan Ibu tadi mengatakan apakah Sang Buddha? Sang Buddha sendiri tidak vegetarian. Iya. Ada ceritanya Pak, maksudnya pernah makan Sebagai daging? seorang biku ataupun sebagai seorang biku, dia tidak, istilahnya tidak gimana ya, apapun yang dia berikan itu layak diterima, layak diterima. Kalau umat memberikan daging dan daging itu dipersembahkan dengan cara yang benar, Ya. itu sah. Sah untuk Untuk dimakan. Sang Buddha sendiri tidak vegetarian. Bahkan ada di dalam Dhammapada Atthakatha, ini salah satu muridnya ini yang mengusulkan, Dewadatta mengusulkan untuk tidak makan daging, itu ditolak sama Sang Buddha. Oh, dulu memang dari muridnya yang mengusulkan untuk tidak makan daging. Ditolak. Karena dia katakan suci atau tidak suci itu bukan dari makanan. Iya. Itu harus memang pandangan seperti itu, menjadi umat Buddha itu harus sayuran vegetarian, itu Iya. memang ada, memang Iya. banyak berkembang, ya itu Berarti, sah saja. Cuma kita juga harus pahami bahwa sebagai umat Buddha juga ada juga yang tidak vegetarian. Iya. Para biksu-biksu yang aliran utara Mahayana itu memang rata-rata vegetarian. Kalau para biksu yang kiblatnya ke selatan itu, yang Theravada itu, mereka tidak vegetarian karena apapun yang dia beri, apapun yang dia kasih, apapun yang dia terima dari umat itu layak untuk Iya, dimakan. jadi intinya tidak harus umat Buddha itu harus vegetarian atau tidak ya. Jadi Tidak. bisa makan Bisa. daging juga bisa. Bahkan Sang Buddha sendiri juga Cuma pernah makan daging. kalau makan daging aturannya harus ada dalam Jiwaka Sutta kayak gini. Iya. Daging yang istilahnya tidak didengar penyembelihannya, tidak dicurigai bahwa Iya. tidak dilihat, itu boleh dimakan. Iya, Dan terima kasih. dikhususkan. Sangat jelas sekali. Mudah-mudahan diterima dan bisa dimengerti. Mungkin dari Pak Aris ada pertanyaan lagi, Pak? Iya, itu masalah poin yang keempat tadi berkenaan dengan keyakinan, itu ada pandangan-pandangan yang perlu diluruskan, yaitu harus ataupun ada pandangan kalau umat Buddha itu harus menjadi biku ataupun bikuni. Nah, di sini kan ada pandangan kalau misalnya di masyarakat umum itu kalau sudah menjadi biku itu diwajibkan untuk jadi biku terus. Nah, boleh Kak? Boleh tidak? Gitu. Atau mungkin ada umat Buddha istilahnya yang anaknya menjadi biku, orang tuanya tak boleh. Tidak boleh. Nah, Ya. jadi misalnya ada dua kasus seperti itu. Orang sebenarnya kan jadi biku itu baik.
Ya. Kemudian ada pandangan yang seperti itu, artinya ada anak mau jadi biku orang tuanya tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pandangan di masyarakat ada juga kalau sudah misalnya jadi biku itu tidak boleh lepas begitu. Jadi harus jadi biku aja. Jadi kalau misal seperti itu boleh nggak jadi biku itu misalnya lepas begitu? Boleh-boleh saja. Jadi biku itu lepas. Kalau memang dia tidak kuat. Kalau tidak kuat pakai jubah, kenapa tidak boleh lepas? Tapi memang ada di dalam dalam kehidupan sekali dalam kehidupan ini memang ada kriteria jadi biku bolak-balik lepas itu ada cuma sekitar 7 kali. Oh, ada batasannya. Ada batasannya, itu ada di dalam Dhammapada kata-kata di halaman 65. Itu berkenaan dengan Cita Hata Tera. Dia jadi biku lepas, kembali ke perumah tangga, jadi biku lagi, lepas lagi, boleh. Terus berkenaan dengan pandangan, ini pandangan orang tua ya, pandangan orang tua yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan juga kalau sering pergi ke wihara itu siala atau gimana lah atau ini nanti jadi biku. Enggak juga. Kalau anak sering pergi ke wihara, seharusnya orang tua itu berterima kasih. Ini filsafat Neckermann loh. Kalau ke wihara itu kan nggak neko-neko. Iya. Neckermann kan nggak neko-neko. Iya. Dan kalau kalau jadi biku, kalau banyak anak jadi biku, itu karma baik orang tuanya itu luar biasa. Iya. Karma baiknya orang tuanya itu luar biasa. Nggak semua orang Anaknya itu, bisa jadi biku. Anaknya bisa jadi biku. Kalau anak jadi biku itu luar biasa karma baik dari orang tuanya itu di dalam keluarga itu sudah melahirkan anak yang nantinya sebagai pertapa, itu luar biasa karma baiknya orang tua. Itu sangat-sangat luar biasa. Ya seandainya saja saya nggak jauh-jauh lah, seandainya nanti anak saya mau jadi biku, saya izinkan, Didukung 100%. Iya, itu untuk masalah jadi biku, Pak Parsio. Jadi biku itu apakah ada persyaratan, ya maksudnya ada izin harus direstui oleh orang tua atau keluarganya seperti itu? Ada. Ada. Jadi biku itu sebelum jadi biku kita juga harus jadi calon biku dulu. Tidak langsung. Terus mengapa harus ada persetujuan dari orang tua? Ya memang. Niatnya kan sendiri yang jadi. Ya memang niatnya sendiri, karena kan dia kan mau nggak mau kan dalam kehidupan sekarang kan dia ada ikatan sama orang tua kan. Iya, keluarganya. Kama bandu lah istilahnya ini, kama yang berhubungan. Itu harus dia meninggalkan kehidupan tanpa rumah tangga itu tiada beban. Kalau Mbak istilahnya kan kalau dalam ini kan digandoli itu bahasa Indonesianya apa ya? Digandoli itu ditarik-tarik itu kan jadi beban si anak kan. Umpamanya saya mau jadi calon samanera. Samanera itu kan calon biku. Kalau tidak dapat izin kan nanti kan udahlah pulanglah keluar aja dari samanera. Dari beban mental. Iya. Lain kalau dia dapat izin, kan lain ceritanya kan. Iya. Lebih fokus lah, gitu. Sebelum jadi biku ya jadi samanera. Nanti samanera itu ada tenggang waktu. Biasanya sih sekitar 2 tahun baru bisa diupasampada, ditapis gitu. jadi biksu. Ya, sedikit pertanyaan lagi Pak, masalah biku lagi nih Pak. Kita menjelaskan tentang biku. Nah, kalau sudah menjadi biku atau suhu ya mungkin ya, biku atau suhu itu yang jelas kan tidak ada pekerjaan, maksudnya tidak ada kerja untuk mencari materi kan. Ya. Nah, untuk sehari-hari untuk makan biku sendiri itu dari mana tuh Pak? Itu ya kalau kita kan mempunyai ada hubungan timbal balik antara biku dan umat. Ya. Kalau kita umat berumah tangga, kita meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi biku, itu menjadi tanggungan umat. Segala kebutuhan, banyak 4 kebutuhan pokok seperti makanan, jubah makanan, obat-obatan dan tempat tinggal, itu umat yang nanggung. Itu. Umat yang nanggung. Ya kita umat-umat Buddha ini yang nanggung. Mau biku itu mau pergi kemana, mau tinggal di mana, mau makan apa, itu umat mempunyai kewajiban dan biku pun ada kewajiban. Iya. Dia kewajibannya yaitu mengajak umatnya untuk
di jalan Buddha, jalan Dhamma. Iya, terima kasih Pak Parjo karena waktu kita sudah habis Pak, sudah pukul 8 pas. Jadi bisa dikasih intinya Pak dari mimbar ini. Terima kasih. Menjadi umat Buddha atau berkeyakinan dalam agama Buddha, yaitu kita memiliki keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai pelindung kita. Selain itu, kita juga mempunyai aturan-aturan, yaitu sebagai perumah tangga kita mempunyai aturan 5 kemoralan, yaitu Pancasila Buddhis. Kita berjanji ataupun bertekad untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan asusila, dan tidak berucap salah dan makan ataupun minuman yang memabukkan. Dengan kita belajar Dhamma, kita mempraktekkan Dhamma, maka hasil yang akan kita dapat yaitu tercapainya kebahagiaan. Tujuan tertinggi dari umat Buddha yaitu mencapai kebebasan, yaitu tercapainya nibbana. Iya, terima kasih kepada Bapak Parjo yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini.